Vina Agustina. Jadi saya sama Vina akan membagikan materi dari KIPM. Oke, kalau mengenai masalah IPM, sebenarnya apa sih IPM itu? Apa Mas Hanif? IPM itu adalah organisasi otonom Muhammadiyah, merupakan gerakan Islam amal ma'ruf nahi mungkar yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah di kalangan pelajar. Mungkin itu pengertian dari IPM. Oke, jadi itu ya pengertian dari IPM. Terus ada lagi pertanyaan, mungkin Otonom Muhammadiyah. ada yang belum tahu kapan sih IPM itu lahir? Mungkin bisa dijelaskan, Mas Hanif. Oke, IPM lahir tanggal Juli tahun 1961. Jadi bentar lagi IPM akan ulang tahun yang ke-59. Mungkin itu untuk tahun hijriahnya tanggal 5 Syafar 1381 Hijriah. Oke, kemudian untuk perjalanan IPM mungkin bisa dijelaskan sama Kak Tina. Silahkan. Oke, perjalanan IPM. Untuk perjalanan IPM pada tahun 1961 sampai 1992 itu dengan nama IPM. Kemudian diganti pada masa Orde Baru pada tahun 1992 sampai 2008 menjadi nama IRM. Kemudian desakan pemerintah untuk diselaraskan menjadi OSIS itu kemudian pada tahun 2008 sampai sekarang dirubah lagi menjadi IPM pada muktamar yang ke-16 di Solo. Kemudian lanjut ke tujuan IPM ya. Tujuan IPM adalah menciptakan pelajar yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian lanjut ke lambang IPM. Mungkin bisa sedikit diterangkan sama Mbak Vina dulu. Lambang IPM, mungkin udah tahu ya lambang IPM seperti apa. Nah itu kalau dilihat-lihat seperti jadi itu ada bentuk 5 perisai atau runcing. Di bawah merupakan deformasi bentuk pena. Yang kedua, warna kuning yang artinya melambangkan arti keagungan dan ketuhanan. Yang ketiga, ada warna putih yang mengartikan kesucian. Terus yang keempat, warna merah yang mengartikan keberanian. Kemudian warna hijau mengartikan agar ilmu yang didapat agar ilmu yang didapatkan itu bisa bermanfaat. Kemudian yang keenam, mempertebal iman. Untuk mempertebal iman. Yang ketujuh, matahari kuning itu artinya keluarga besar Muhammadiyah. Yang kedelapan, buku artinya pengetahuan atau Al-Quran yang suci atau putih, surat yang mungkin apa ya semboyan dalam surat Al-Qalam ayat nun wal qalami wa ma yasturun. Itu ya mungkin sedikit bunyinya seperti itu, nanti bisa dicek sendiri. Kemudian yang kesembilan, ada warna merah yang berarti berani serta aktif menyampaikan dakwah Islam karena IPM mengemban tugas sebagai pelopor, tanggung jawab dan penyempurna amal usaha. Yang ke-10 itu tadi nun wal qalami wa ma yasturun. Oke. Mungkin kalau di sekolah-sekolah lain di luar Muhammadiyah itu ada yang namanya apa? Kalau di sekolah negeri mungkin itu ada yang namanya OSIS. Tapi kalau di sekolah kita itu namanya IPM. Sebenarnya apa sih perbedaan IPM dengan OSIS itu? Silakan, Mas Hanif. Oke,
Yang pertama, yang paling jelas, OSIS itu berada di sekolah negeri. Jadi di negeri pasti akan ada OSIS. Kemudian untuk IPM sendiri itu berada di Muhammadiyah. Seperti kepanjangan ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, ruang lingkup dari kedua organisasi. Yang pertama OSIS. Ruang lingkup OSIS itu hanya terdiri dari satu sekolah saja. Jadi nggak sampai keluar. Mungkin untuk kerjasama dengan sekolah lain itu harus kolaborasi dulu sama OSIS-nya. Berbeda dengan IPM. IPM itu ruang lingkup IPM berskala nasional. Jadi IPM itu bukan hanya di sini, maksudnya di atasnya IPM itu masih ada IPM. Jadi ada ranting, kemudian cabang, daerah, wilayah, dan juga pusat. Jadi IPM bukan hanya satu lingkup sekolah saja, jadi sampai ke pusat nasional di Indonesia. Kemudian OSIS tujuannya untuk melaksanakan kegiatan di sekolah dengan tujuan menjaring minat dan bakat siswa. Kemudian untuk IPM sendiri punya tujuan khusus, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tiap tingkatan mempunyai tugas yang berbeda ya. Tingkatan ini seperti PR, IPM, seperti di SMK, kemudian PC, daerah, kemudian wilayah, dan akhirnya pusat. Sedikit saya jelaskan dulu untuk tingkatan dari IPM sendiri. Yang pertama itu anggota IPM. Terus anggota IPM sendiri itu termasuk kalian semua siswa yang berada di sekolah Muhammadiyah, termasuk dari anggota IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi setiap murid yang berada di sekolah Muhammadiyah itu termasuk IPM, walaupun tidak mengikuti struktur organisasinya. Kemudian ranting, nah untuk IPM ranting, pimpinan ranting itu seperti yang bertugas yang mengkoordinasi satu sekolah itu sendiri. Kemudian naik lagi ke cabang. Untuk cabang itu tingkatannya sekecamatan. Jadi kecamatan Weru dan seterusnya. Kemudian naik lagi ke daerah. Untuk daerah itu masuknya satu kabupaten, Sekarjo, Kartosuro, dan lain-lain. Kemudian naik lagi ke wilayah. Untuk wilayah itu sendiri tingkatannya juga satu provinsi untuk wilayah ya. Kemudian yang terakhir yaitu IPM pusat. Itu domisili di Jakarta nggak salah. Kemudian lanjut untuk kemajuan sendiri masih dengan perbedaan ya. Iya, IPM itu sendiri adalah organisasi kepemudaan terbaik se-ASEAN. Jadi IPM sendiri itu adalah organisasi yang terbaik lah se-ASEAN. ASEAN ya, Asia ASEAN itu Tenggara. berarti se-Asia Tenggara. Ya. Kemudian mempunyai sistem perkaderan. Jadi mempunyai sistem perkaderan. Mungkin tadi kalian ranting, naik lagi ke cabang, daerah, wilayah, dan pusat. Kemudian punya pengawas sendiri, MPK atau Didasmen. Untuk OSIS sendiri, OSIS organisasi yang lebih dikenal kalangan pelajar dan masyarakat. Jadi tidak sampai ke luar sekolah. Masyarakat sekitar tahu, tapi untuk luar sekolah ke masyarakat itu jarang. Kemudian tidak mempunyai sistem perkaderan. Jadi cuma satu sekolah itu aja. Jadi setelah kalian ikut OSIS, kalian lulus sekolah, kalian sudah tidak bisa lagi ikut OSIS yang ada di sekolahan. Tapi beda dengan IPM. IPM masih bisa ikut IPM selanjutnya. Walaupun tingkatannya lebih tinggi. Jadi dari ranting kemudian cabang. Yang terakhir tidak mempunyai pengawas, tapi pembimbing dari struktur di atasnya. Jadi OSIS itu tidak mempunyai pengawas dari luar, tapi hanya mempunyai pembimbing dari sekolah itu sendiri. Mungkin perbedaannya cuma itu. Kemudian kita lanjut untuk Orto Muhammadiyah. Bisa dijelaskan sedikit untuk Mbak Nais? Untuk Orto Muhammadiyah sendiri itu ada beberapa. Saya sebutkan Orto Muhammadiyah ya. Yang pertama itu seperti kumpulan ibu-ibu Muhammadiyah yang biasa disebut dengan Aisyah.
Kemudian lanjut lagi, yang kedua ada Nasyiatul Aisyah. Habis itu ada lagi Pemuda Muhammadiyah. Kemudian ada lagi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau biasa disebut dengan IMM. Kemudian setelah itu ada lagi Ikatan Pelajar ada lagi Hizbul Waton atau HW. Kalau di sekolahan biasanya kayak seperti ekstrakurikuler. Kemudian ada lagi Tapak Suci. Mungkin itu dari Orto Muhammadiyah. Kemudian apa aja sih kegiatan-kegiatan IPM itu? Kegiatan-kegiatan IPM itu salah satunya ada forum ta'aruf dan orientasi atau fortasi, kemudian taruna melati atau TM, kemudian musyawarah, terus rapat kerja, kemudian konferensi pimpinan. Mungkin itu kegiatan-kegiatan IPM-nya. Selanjutnya yaitu struktural IPM, bisa dijelaskan oleh Mas Arif, silahkan. Oke, untuk struktur IPM sendiri itu seperti kebanyakan organisasi yang lain. Ada ketua, sekretaris, bendahara, bidang. Nah, untuk bidang itu agak berbeda. Di IPM sendiri ada kurang lebih 6 bidang, tapi untuk di sekolah untuk tingkatan ranting itu hanya 5 bidang. Yang pertama yaitu perkaderan. Perkaderan itu bertugas untuk mencari kader baru untuk meneruskan perjuangan dari IPM yang sebelumnya. Kemudian bidang organisasi. Bidang organisasi itu yang mengkoordinasi semua bidang, misal akan mengadakan rapat. Nah, untuk bidang organisasi itu sendiri untuk mengkolaborasi semua bidang untuk bisa ikut rapat itu sendiri. Kemudian KDI atau Kajian Dakwah Islam. Untuk kajian dakwah Islam itu sendiri bergerak di dakwah bidang Islam. Mungkin melaksanakan kajian, buka bersama, kemudian pengajian internal dari IPM sendiri dan sebagainya. Itu tugas dari KDI. Kemudian lanjut ke PIP, pengkajian ilmu pengetahuan. Itu bergerak di ilmu pengetahuan. Jadi setiap ada informasi baru, setiap ada teknologi atau ilmu baru, mereka yang akan men-share untuk ke kalian. Mungkin bisa dijadikan brosur, kemudian ditempel-tempel di kelas dan sebagainya. Kemudian ASBO, Asosiasi Seni Budaya dan Olahraga, itu bergerak di bidang seni budaya dan olahraga sendiri. Mungkin melaksanakan jalan sehat, tidak santai, pokoknya yang bergerak di olahraga dan seni. Terus mungkin itu 5 untuk tingkatan ranting ya, yang paling inti 5. Kemudian ada satu lagi tambahan, itu masuknya ke daerah, yaitu bidang advokasi. Untuk bidang advokasi sendiri itu yaitu mengatasi kader IPM yang bermasalah. Mungkin saat berada di luar mereka terkena masalah, ya bidang advokasi inilah yang akan menghandle masalah tersebut. Jadi membantu meringankan beban yang diterima sama kader IPM itu sendiri. Oke, yang terakhir Mars Muhammadiyah ya. Untuk Mars Muhammadiyah, ya Mars IPM, maaf. Untuk Mars IPM sendiri itu nyanyikan aja ya. Mbak Mira bisa menyanyikan, silakan. Suara saya jelek. Gak ada musiknya. Bentar ya, mungkin kasih musik dulu. Kedengeran ya mungkin ya. Berpadu menjalin ukhuwah di dalam ikatan pelajar Muhammadiyah, terampil berilmu, berakhlak mulia, pelopor
sekuat tenaga, tegakkan Islam yang utama, menjadi kader yang siap sedia untuk umat Indonesia.